Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, di mana kita sampai pada pembahasan hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ghaza nabiyyun minal anbiya salawatullahi wasallamuhu alaihim faqala liqaumihi. Ada seorang nabi terdahulu. Ini ceritanya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW menceritakan seorang nabi dari kalangan terdahulu. Ada seorang nabi yang melakukan perang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Faqala liqaumihi, kemudian beliau berkata kepada kaumnya, la yatba'ani rajulun malakabut amra'atin wa huwa yuridu ayyabni biha wa lamma yabni biha. Jangan mengikutiku seseorang laki-laki yang dia baru saja menikah dengan perempuan, dia ingin untuk menghabiskan malam bersama perempuan tersebut sementara dia belum menghabiskan malam satupun dengan perempuan tersebut, yakni baru nikah. Jadi dilarang untuk ikut serta dalam pasukan untuk berangkat jihad tersebut. Wala ahadun bana buyutan lam yarfa suqufaha, dan jangan pula ada seorang yang mengikutiku sementara dia sedang membangun rumah tapi dia belum membangun atapnya. Wala ahadun ishtara ghanaman aw khalifatin wa huwa yantaziru auladaha, dan jangan pula ada seorang yang baru saja membeli yakni binatang ternak, ya, seperti misalkan kambing atau unta, dan dia sedang hamil hewan ternaknya tersebut, dan orang ini sedang menunggu yakni menunggu anaknya lahir gitu, ya. Nah, jadi Nabi tersebut alaihi salatu wassalam memerintahkan kepada kaumnya, kalau ada uzur-uzur ini maka nggak perlu ikut, bahkan dilarang untuk ikut. Jadi menunjukkan bahwa yang namanya jihad syar'i itu harus dilakukan tanpa adanya yakni masih ada beban pikiran di belakang, ya. Jadi orang yang baru saja nikah, belum sempat menghabiskan satu malam pun dengan istrinya begitu, ya, ini nggak boleh ikut, karena nanti selama jihad nanti kepikiran, ya, karena nanti akan kepikiran. Kemudian ada orang juga yang baru bangun rumah tapi belum membangun atapnya, ini juga tidak boleh ikut karena nanti kepikiran. Ya, karena kepikiran nanti keluarganya, anaknya nanti di rumah gimana kalau hujan dan seterusnya, gimana kalau panas dan seterusnya, rumahnya belum selesai. Dan jangan pula orang yang baru membeli binatang ternak yang sedang hamil, kemudian dia sedang menunggu binatang ternaknya itu melahirkan, ini juga bakal kepikiran. Ya, khawatir nanti tidak ada yang merawat binatang ternaknya tersebut ketika melahirkan, ya, dan seterusnya. Jadi ini perintah atau larangan, ya, larangan dari Nabi tersebut kepada kaumnya. Jadi yang ikut itu benar-benar dia tidak ada beban atau pikiran di belakang. Faghaza fadana minal qaryah salatal asri au qariban min dzalik. Nah, di sini kemudian beliau berangkat perang dan mulai mendekati daerah atau kampung yang hendak diserang, itu kampungnya orang-orang kafir. Nah, pada saat mendekati kampung tersebut itu waktu untuk mengerjakan sholat asar atau mendekati mengerjakan sholat asar. Faqala lisyams, kemudian beliau berkata kepada matahari,
Innaki ma'muratun wa ana ma'mur. Sesungguhnya engkau itu diperintahkan oleh Allah dan aku juga diperintahkan oleh Allah. Allahumma habisha alaina, ya Allah, tahanlah matahari itu terhadap kami. Fahubisat hatta fatahallahu alaih. Maka akhirnya matahari tersebut ditahan oleh Allah sehingga Allah memenangkan mereka. Nah, jadi di sini ketika nyampe tujuan, mendekati kota atau kampung yang hendak diserang, Nabi tersebut berpikir bahwa ini kalau mendekati malam maghrib ini bisa jadi susah untuk menang. Ya, bisa jadi susah untuk menang karena sudah malam begitu ya. Sehingga Nabi tersebut berkata kepada matahari, innaki ma'muratun wa ana ma'mur. Engkau diperintahkan oleh Allah dan aku juga diperintahkan oleh Allah. Yani matahari diperintahkan oleh Allah untuk melakukan apa yang menjadi rutinitas dia, begitu ya. Yaitu bergerak mengelilingi bumi gitu ya kalau dilihat oleh kita. Tapi kalau dilihat dari luar angkasa, maka bumi yang bergerak mengelilingi matahari. Karena yang namanya gerakan itu tergantung siapa yang melihat. Nah, di sini kita lihat bahwa Nabi tersebut berkata demikian, sesungguhnya engkau diperintahkan oleh Allah dan aku juga diperintahkan oleh Allah, diperintahkan untuk berjihad. Kemudian Nabi tersebut meminta kepada Allah, bukan meminta kepada matahari tersebut. Nabi tersebut berdoa, Allahumma habisha alaina, ya Allah, tahanlah matahari tersebut terhadap kami. Ya, jadi maksudnya adalah jangan sampai bergerak sehingga jadi malam gitu ya. Dan ini mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena seluruh apa yang ada di alam semesta ini adalah ciptaan Allah. Tidak perlu baca hadis ini kemudian kita mikir nanti berarti kalau matahari itu dibuat diam, berarti maksudnya adalah rotasi bumi dibuat diam. Kalau rotasi bumi dibuat diam tiba-tiba, maka nanti ada angin kencang karena lapisan udaranya kan bisa jadi nggak ikutan bergerak, tetap bergerak, nggak ikutan diam. Ala kulli hal itu nggak boleh dilogikakan seperti itu. Karena setiap antum melontarkan logika untuk melawan hadis, para ulama bisa membawakan logika yang lebih logis daripada logika antum. Seperti perkataan tadi, ini kalau rotasi buminya tiba-tiba dibuat diam, maka nanti ada angin kencang tiba-tiba. Maka kita katakan, sekalian lapisan udaranya dibuat diam juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Khalas, yani. Mudah saja. Itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Berarti gimana nanti bumi tiba-tiba diam? Ala kulli hal, antum kenapa repot dengan mikirin ini? Itu mudah bagi Allah. Bulan aja bisa dibelah oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul tidak? Matahari tidak bisa membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Maryam alaihissalam bisa melahirkan walaupun tidak berhubungan sama sekali dengan laki-laki dan tidak memiliki suami. Ya, dan Nabi Adam alaihissalam bisa diciptakan oleh Allah padahal tidak ada manusia sebelumnya. Itu semua mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sami'na wa ta'na, kita mendengar dan kita beriman. Maka fahubisat hatta fatahallahu alaih, sehingga matahari kemudian tertahan tidak bergerak sehingga waktunya tetap asar, tidak kunjung maghrib sampai Allah memenangkan peperangan tersebut untuk mereka. Fajama'al ghanaim faja'at ya'nin nar litakulaha falam tat'amha. Maka kemudian Nabi tersebut mengumpulkan harta rampasan perang. Faja'at, kemudian datanglah api begitu ya, litakulaha, supaya untuk memakan harta rampasan perang tersebut. Karena ghanimah, harta rampasan perang itu haram bagi umat-umat terdahulu, bagi para nabi, seluruh nabi terdahulu, dan juga kaum mereka masing-masing itu nggak boleh mengambil harta ghanimah. Ketika perang, setelah perang kemudian menang, dapat harta rampasan perang, itu namanya ghanimah. Itu haram untuk diambil.
Tapi Nabi Muhammad SAW dikhususkan oleh Allah, dimuliakan oleh Allah. Hukum khusus berlaku hanya untuk Nabi Muhammad SAW dan umat beliau. Itu harta ghanimah itu boleh untuk diambil. Tentunya ada aturannya. Ulil amri yang membagi harta ghanimah tersebut. Sudah ada takarannya, aturannya dijelaskan di kitab fikih. Jadi Nabi Muhammad SAW bersabda, "U'titu khamsan lam yu'tahunna nabiyyun qabli." Ya, yaitu aku diberikan 5 hal yang tidak ada seorang nabi pun sebelumku yang diberikan 5 hal tersebut. Di antaranya adalah uhillat liyal ghanaim, dihalalkan bagiku ghanimah, harta ghanimah. Nah, di sini kita lihat bahwa berarti di zaman Nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW, ketika setelah melakukan jihad syar'i, setelah melakukan peperangan, kemudian menang, kemudian bisa mengumpulkan harta ghanimah, harta rampasan perang tersebut dikumpulkan, kemudian api turun kepada harta ghanimah tersebut. Ini perkara ghaib. Faja'at yakni an-nar litakulaha. Jadi api kemudian tiba-tiba datang ke harta ghanimah tersebut. Ini berarti apa? Ini berarti ya kita bisa golongkan sebagai mukjizat. Mukjizat setiap nabi terdahulu. Tiba-tiba ketika harta ghanimah itu dikumpulkan, kemudian tiba-tiba ada api yang membakarnya. Tapi pada kisah ini, khusus pada kisah ini, api tersebut ternyata tidak membakar harta ghanimah tersebut. Falam tat'amha, tidak kunjung bisa membakarnya. Faqala, kemudian Nabi tersebut berkata, inna fikum hululan, sesungguhnya ada yang melakukan hulul di antara kalian. Apa itu hulul? Hulul adalah mengambil harta rampasan perang tanpa hak. Harta rampasan perang diambil tanpa hak. Di zaman Nabi terdahulu gak boleh ngambil sama sekali. Maka ngambil secuil pun itu adalah hulul. Berarti ini hukumnya haram, dosa besar. Dosa besar. Dibahas di kitab Al-Kabair karya Az-Zahabi rahimahullah ta'ala. Nah, kalau di zaman Nabi SAW dan sampai akhir zaman ini, di zaman umat beliau ini, maka kalau ngambil harta ghanimah tersebut sesuai dengan apa yang sudah dibagi oleh ulil amri, dan ulil amri harus membaginya sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan takaran yang disebutkan di kitab-kitab fikih gitu ya. Kalau ngambil sesuai itu, maka itu bukan hulul, itu halal. Tapi kalau mengambil tidak sesuai dengan itu, maka ini juga namanya hulul. Ya, jadi itu haram, dosa besar bahkan. Maka di situ kita lihat Nabi tersebut kemudian berkata, beliau bersabda, inna fikum hululan, sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan praktek hulul, mengambil harta ghanimah ini, mengambil sebagiannya, padahal tidak boleh kita ambil sama sekali. Falyubayyi'ni min kulli qabilatin rajulun, maka berbaiatlah kepadaku dari setiap kabilah ada satu orang. Falazikot yadu rajulin biyadihi, kemudian ketika masing-masing kabilah itu berbaiat, ya, berbaiat, yakni bersaksi bahwa tidak ada dari kami, tidak ada dari kabilah kami yang melakukan hulul. Kemudian ada satu orang dari salah satu kabilah yang ketika berbaiat salaman, tangannya lengket ke Nabi tersebut. Tangannya lengket. Ini juga mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi tersebut tidak mengetahui perkara ghaib, beliau tidak mengetahui siapa yang ngambil. Maka itu dibuat lengket oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqala, kemudian Nabi tersebut berkata, fikum al-ghulul, di antara kalian ada yang melakukan ghulul, di antara kabilah kalian. Faltubayyi'ni qabilatuk, maka setiap orang dari kabilah kalian harus berbaiat kepadaku. Jadi barusan kan perwakilan. Ketika ada perwakilan yang tangannya setelah salaman kemudian lengket, berarti salah satu di antara kabilah kalian ini ada yang melakukan praktek ghulul tersebut. Falazikot yadu rajulaini aw thalathah biyadihi, maka kemudian masing-masing satu persatu orang dari kabilah tersebut itu kemudian berbaiat, bersaksi bahwa kami tidak melakukan ghulul. Kemudian ada 2 atau 3 orang yang ketika bersalaman
kepada atau dengan Nabi tersebut, tangannya lengket. Kemudian Nabi tersebut bersabda, faqal fikum al-ghulul, kalian melakukan ghulul. Faja'u bi ra'si mithli ra'si baqaratin minadz zahab. Kemudian orang tersebut, 2 orang atau 3 orang tersebut mengambil emas sebesar seperti 1 kepala sapi. Coba bayangkan itu, berapa kilogram itu. Jadi seperti 1 kepala sapi. Maka falazikot yadu, fawadu'aha faja'atin naru fa'akalatha. Maka kemudian oleh 2 orang atau 3 orang tersebut ditaruh, ya, diletakkan di situ, ditumpukan harta ghanimah tersebut. Kemudian datanglah api, kemudian api tersebut membakar harta ghanimah tersebut. Falam tahillal ghanaimu li ahadin qablana. Maka yakni setelah tidak ada lagi yang diambil, setelah tidak ada lagi yang melakukan ghulul, maka apinya baru bisa membakar harta ghanimah tersebut. Sekali lagi ini mukjizat, ya. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Falam tahillal ghanaimu li ahadin qablana." Harta ghanimah itu tidak halal bagi kaum sebelum kita. Tsumma ahallallahu lana al-ghanaim. Kemudian Allah menghalalkan harta ghanimah untuk kita. Lamma ra'a dha'fana wa ajzana fa'ahallaha lana. Ketika Allah melihat kelemahan kita dan ketidakmampuan kita, maka Allah kemudian menghalalkannya untuk kita. Muttafaqun alaih. yakni kelemahan dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika melihat harta ghanimah menggunung, itu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang kuat atau susah untuk menguatkan diri untuk tidak mengambil harta ghanimah tersebut. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengetahui hal tersebut. Atau bisa jadi kelemahan di sini yang dimaksud ada dua kemungkinan. Kelemahan yakni untuk mengikuti syariat, atau yang kedua, kelemahan maksudnya miskin. Yakni butuh untuk memanfaatkan harta ghanimah tersebut. Tidak seperti kaum-kaum dari Nabi terdahulu, walaupun harta ghanimah banyak gitu ya, ini lihat emas sebesar satu kepala sapi misalkan, tapi tetap dibakar. Ya, jadi ada dua kemungkinan makna. Ala kulli hal, intinya itulah syariat Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan hukum halal haram, yaitu syariat, rincian syariat seperti ini, itu memang Allah ubah. Beda zaman, beda nabi, Allah bisa jadi bedakan hukumnya dalam rangka menyesuaikan kemaslahatan untuk generasi tersebut atau untuk umat atau kaum tersebut. Taib. Jadi dari sini kita mengambil pelajaran pentingnya berbuat jujur. Ya, sehingga walaupun orang lain tidak mengetahui, bahkan nabi tersebut tidak mengetahui, tapi Allah mengetahui. Allah yang memberikan tanda kepada setiap orang di situ bahwa ada yang melakukan hulul. Tanda pertama apa? Api tidak bisa membakar harta ghanimah tersebut. Nah, di zaman dahulu butuh banyak mukjizat seperti ini. Karena di zaman dahulu itu juga yakni disebutkan berinteraksi dengan jin itu banyak, dukun itu banyak sekali. Hal-hal yang kita gak bisa kepikiran gitu ya, itu gak logis karena itu bermuamalah, hasil muamalah dengan jin, itu banyak sekali di zaman dahulu. Nah, di zamannya Nabi Muhammad SAW itu semua ditutup. Ya, makanya praktek, tapi masih ada, betul tidak? Itu pun masih ada. Di zaman nabi-nabi terdahulu itu lebih banyak lagi. Coba bayangkan. Hal-hal yang aneh, yang magic atau macam-macam itu banyak sekali. Jadi butuh dikuatkan keimanan dari kaum muslimin di kalangan nabi terdahulu dengan cara apa? Dengan cara mukjizat. Ini mukjizat. Harta ghanimah dikumpulkan tiba-tiba terbakar. Kemudian ini ada apinya tapi nggak bisa membakar. Akhirnya kemudian itu isyarat bahwa ada yang melakukan hulul. Setelah ada yang jujur, setelah kepergok ya baru jujur, kemudian ditaruh di situ, baru kemudian terbakar. Nah, ini mukjizat yang orang pada saat itu melihat semua, betul tidak? Nah, di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah mengubah itu semua. Ini zaman orang
melakukan secara ilmiah, berpikir secara ilmiah. Makanya kemudian sains itu berkembang. Ya, sehingga kemudian hal-hal yang gaib karena yang disebabkan karena muamalah dengan jin itu dipersedikit. Banyak yang ditutup gitu ya. Jin tidak bisa lagi mencari tahu berita dari langit misalkan. Zaman dahulu banyak sekali. Ya, yang seperti itu. Kita lihat misalkan Heraklius ya, raja Romawi. Dia bisa melihat bintang-bintang kemudian bisa meramal apa yang ada di masa depan begitu ya. Nah, kayak gitu itu banyak sekali di zaman dahulu. Sehingga mukjizat para nabi terdahulu itu banyak yang seperti itu gitu ya, yang Nabi Muhammad SAW juga diberikan bulan terbelah, air keluar dari sela-sela jari beliau, betul tidak? Itu juga dibutuhkan. Tapi mukjizat terbesar beliau bukan yang kayak gitu. Mukjizat terbesar beliau adalah Al-Qur'an. Yang kita bisa pelajari, kita bisa tadabburi, yakni pakai akal gitu ya, pakai logika akal, pakai sains, pakai ilmu. Silahkan. Jadi itu transisinya. Transisinya di situ, di zaman yaitu Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi makanya kemudian sains baru berkembang setelah kaum muslimin mengembangkan sains, pola pikir ilmiah yang itu didapat dari Al-Quran dan As-Sunnah kemudian diterapkan juga ilmiah juga gitu ya di ilmu dunia. Taib. Kemudian ya di sini ada keterangan al-khalifat bi fathil kha al-mu'jamah wa kasril lam jam'u khilfatin wa hiya naqil wa hiya naqa al-hamil. Al-khalifat intinya adalah unta yang sedang hamil. Kemudian hadis berikutnya an Abi Khalid Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-bayyi'an bil khiyar ma lam yatafarraqa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda al-bayyi'an bil khiyar ma lam yatafarraqa. Dua orang yang sedang melakukan akad jual beli, mereka memiliki hak khiyar selama mereka belum berpisah. Apa itu hak khiyar? Hak khiyar itu adalah ketika seseorang misalkan A melakukan jual beli dengan B. A mau menjual barang kepada B. B mau beli barang dari A. Mereka bertemu, kemudian mereka sepakat melakukan akad jual beli. Harganya sekian dan sekian. Bisa jadi uang sudah diberikan, barang juga sudah diberikan. Tapi mereka berdua masih duduk-duduk di majelis tersebut. Maka syariat memberikan hak kepada mereka berdua untuk membatalkan akad tersebut. Boleh bagi A penjual untuk mengatakan, afwan, ana tidak jadi mau jual kepada antum. Atau B mengatakan pembeli, afwan, ana enggak jadi beli ini dari antum. Ya, jadi kalau itu terjadi, maka ya sudah, uang harus dikembalikan kepada B, barang harus dikembalikan kepada A. Nah, ini namanya hak khiyar. Dan yang dimaksud oleh hadis ini berarti apa? Khiyar majlis. Khiyar majlis, selama dua orang tersebut yang melakukan akad jual beli tersebut masih berada di majelis yang sama atau di toko yang sama, belum keluar, misalkan pembelinya dari toko, maka pembelinya walaupun sudah melakukan payment, kemudian dia mengatakan afwan, ana tidak jadi beli, itu harus wajib bagi penjual untuk mengembalikan uangnya dan pembeli untuk mengembalikan barangnya. Ini namanya hak khiyar. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk melindungi konsumen. Ini termasuk perlindungan konsumen. Syariat Islam sudah mendahului. Ya, syariat Islam sudah mendahului. Tapi kaum muslimin yang lemah untuk mengajarkan hal ini kepada orang-orang. Sehingga kalau kita mendengar istilah perlindungan konsumen, apa yang kita pikirkan? Aturan dari barat gitu ya, inovasi dari orang kafir dan seterusnya. Oh, mereka melakukan inovasi ini, pelindungan konsumen dan seterusnya. Kaum muslimin sudah membahas itu pertama kali. Bahkan itu disebutkan di hadis ini. Ya, jadi kaum muslimin harus lebih semangat menuntut ilmu syar'i, semangat untuk menuntut ilmu syar'i dan yakni menjelaskannya kepada kaum muslimin, kepada masyarakat, bahkan juga kepada orang kafir. Ini termasuk pelindungan konsumen. Dan taib.
Nah, boleh bagi salah satu pihak atau kedua-duanya untuk sebelum akad mereka sepakat untuk, misalkan ya, penjual mengatakan, "Taib, ini saya jual kepada antum harganya sekian, tapi tidak boleh ada hak khiyar bagi kita berdua." Nah, boleh. Jadi kalau sudah akad, udah nggak boleh, antum nggak boleh balikin lagi. Nah, itu boleh bagi penjual untuk mengatakan demikian. Demikian pula boleh bagi pembeli untuk mengatakan demikian juga. Jadi hak khiyar itu hak. Jadi boleh bagi salah satu dari mereka atau dua-duanya untuk yakni tidak mengambil hak tersebut. Dari awal sudah mengatakan kita lakukan transaksi ini tapi tidak ada khiyar ya. Itu boleh. Bisa jadi tidak ada khiyar bagi kedua belah pihak, atau bisa jadi tidak ada khiyar bagi penjual saja, tapi pembeli masih boleh khiyar. Atau sebaliknya, tidak ada khiyar bagi pembeli, tapi penjual masih boleh khiyar, misalkan. Boleh aja, asalkan disepakati. Ini sebelum akad, gitu ya. Asalkan disepakati. Taib. Nah, jadi itu namanya khiyar. Kalau kita masuk toko, kemudian kita masih di toko tersebut walaupun sudah beli, gitu ya. Selama tidak ada peraturan di toko tersebut bahwa hak khiyar tidak ada, maka ketika pembeli itu mengatakan kepada kasir atau pemilik toko, "Afwan, ana enggak jadi beli." Itu wajib bagi penjual itu untuk mengembalikan. Wajib, diwajibkan oleh siapa? Oleh syariat. Tapi kalau sudah ada ketentuan peraturan itu, ternyata peraturan ditulis kecil gitu ya. Ya kayak di baliho-baliho gitu kan. Jadi ada asterisnya kecil, kemudian tulisannya lebih kecil lagi daripada asterisnya. Harus pakai teropong untuk apa namanya? Disclaimernya gitu ya. Tidak ada hak khiyar di toko ini. Ya, misalkan gitu. Ya sudah, berarti apa namanya? Enggak boleh ada pembatalan. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Kalau keduanya berbuat jujur, sidak, dan menjelaskan, melakukan al-bayan, penjelasan, maka akan diberikan keberkahan bagi mereka berdua dalam akad jual beli tersebut. Para ulama menjelaskan yang dimaksud jujur di sini ada as-sidq wal bayan, ada dua, jujur dan penjelasan. Yang dimaksud jujur maksudnya adalah penjual itu menyebutkan hal-hal, ketika menyebutkan hal-hal yang itu positif, hal-hal positif dari barang tersebut, itu tidak melebih-lebihkan atau tidak mengada-ngada. Nggak ada hal positif tersebut tapi diada-adakan. Kalau mengada-ngadakan, berarti apa lawan dari jujur? Dusta. Lawan dari sidq adalah kadzib. Jadi ketika mensifati barang tersebut, ini termasuk di zaman ini misalkan yang kita banyak beli online. Nah, ada deskripsi, betul tidak? Di halaman website dari e-commerce-nya ada deskripsinya. Nah, ketika menuliskan deskripsi itu, ketika menuliskan hal-hal positif di situ, atau testimoni apa dan seterusnya gitu ya, itu harus jujur. Kalau dilebih-lebihkan, tidak diberkahi akad atau bisnisnya atau perdagangannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika menyebutkan hal positif, sesuai apa adanya, jangan lebih-lebihkan. Itu sidq, jujur. Kemudian satu lagi al-bayan, yaitu menjelaskan. Ini maksudnya adalah menjelaskan kalau ada aib, kalau ada kekurangan, kalau ada hal yang negatif dari barang tersebut, harus dijelaskan. Kalau tidak dijelaskan, apa lawan dari bayan? Al-katam, yaitu menyembunyikan aib. Kalau melakukan al-katam, lawan dari al-bayan, maka tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus ada dua ini, as-sidq wal bayan. As-sidq itu ketika menjelaskan hal-hal positif dari barang tersebut, sedangkan al-bayan adalah ketika menjelaskan hal-hal negatif dari barang tersebut. Tentunya nggak ada yang melebih-lebihi, betul tidak? Aib nggak ada yang melebih-lebihkan. Aib itu biasanya dikurang-kurangi, betul tidak? Nggak boleh. Tidak boleh mengurang-kurangi aib. Tidak boleh menyembunyikan aib. Udah tahu, kalau nggak tahu, penjualnya nggak tahu, ya beda cerita. Tapi kalau penjualnya tahu, maka itu harus dijelaskan. Ini barang ini ada aibnya
Jangan kemudian di halaman itu deskripsinya ya lecet dikit, nggak ngaruh. Setelah dilihat barangnya udah rongsokan, lecet dikit nggak ngaruh, dari mana ini? Ya, nggak ngaruh, saya nggak bisa dipakai sama sekali. Ya. Baik. Ya, jadi hati-hati kalau beli online. Anda pernah lihat video itu, mobilnya dari pinggir, oh, masya Allah bagus sekali. Setelah ke depan videonya, wah udah ringsek semua depan, udah nggak ada bagian depan itu kan. Tapi bagian sampingnya masih mulus. Jadi as-sidq wal bayan, dua hal tersebut harus dipegang supaya bisnis kita, perdagangan kita berkah. Wa in katama wa kadzaba muhiqat barakatu bai'ihima. Muttafaqun alaih. Kalau dia menyembunyikan atau berbuat dusta, maka akan dicabut keberkahan dari jual belinya tersebut, atau bisnisnya tersebut, atau perdagangannya tersebut. Jadi al-katam menyembunyikan itu lawan dari al-bayan. Al-kadzib yaitu dusta itu lawan dari as-sidq. Dua hal ini harus dipegang. Itulah mengapa kita lihat ketika Nabi Muhammad SAW berdagang, misalkan yang di salah satu fase dalam sirah beliau ya, beliau membawa barang dagangan Khadijah, yakni dipekerjakan oleh Khadijah untuk berdagang, menjual barang-barang Khadijah di Syam ya, ditemani oleh siapa yang ditugaskan Khadijah untuk menemani Nabi SAW pada saat itu? Maisarah, laki-laki ya, bukan perempuan. Maisarah adalah laki-laki di tanah Arab. Kalau di Indonesia, orang yang mendengar kata nama Maisarah pasti mikirnya udah perempuan, betul tidak? Nah jadi ya itu beda urf saja ya, beda urf. Ada juga kebalikannya. Maisarah di tanah Arab laki-laki, di sini perempuan, betul tidak? Misalkan antum mendengar ada orang namanya Iman. Di sini laki-laki atau perempuan? Antum bayangkan itu Iman. Itu Mas Iman atau Mbak Iman kira-kira? Mas, betul tidak? Pak Iman, betul tidak? Nah, kalau di tanah Arab Iman itu banyak kan perempuan. Ya, beda urf, tidak masalah. Ya, tidak masalah. Baik. Tapi di sini kita lihat, yakni yang namanya jujur dan yang namanya menjelaskan, berarti apa? Berbuat jujur dalam mendeskripsikan barang itu kunci keberkahan bagi bisnis. Dan ini tidak hanya berlaku pada bisnis, tidak hanya berlaku pada akad jual beli, tapi pada semua akad dan pada semua jenis pekerjaan. Ya, para ulama kemudian mengkiaskan seluruh bentuk muamalah antara seseorang dengan orang lain, termasuk ASN, termasuk ya seluruh profesi. Ya, itu semuanya kalau tidak jujur maka keberkahan akan dicabut. Berarti orang yang melakukan korupsi itu keberkahan jelas dicabut. Ya, orang yang melakukan pencurian atau suap atau penyelundupan misalkan dan seterusnya ya, itu tidak akan berkah bisnisnya. Dan yang namanya tidak berkah bisnis, yang namanya harta itu nggak berkah, itu nanti akan apa? Akan berpengaruh ke banyak hal. Berpengaruh ke diri kita, ilmu kita jadi nggak bermanfaat, atau jadi malas ibadah, atau jadi suka kemaksiatan. Demikian pula ke keluarga kita, anak kita jadi susah diatur, jadi suka maksiat, jadi bahkan jadi menyimpang. Ya, karena apa? Karena yang makanan yang masuk sebagai asupan bagi dia, makanan dan minuman dan seluruh yakni pakaiannya dan seterusnya, yakni hartanya, itu tidak halal, tidak berkah. Jadi ini bisa merambat. Ya, bisa merambat. Berbahaya. Maka ketika keberkahan dicabut itu berbahaya. Justru sebaliknya. Justru sebaliknya ketika keberkahan itu diberikan, walaupun hartanya bisa jadi sedikit,
Tapi ketika berkah, maka bisa jadi itu sebab kita dimudahkan Allah untuk istiqomah, untuk bisa mudah menuntut ilmu syar'i, untuk bisa husnul khotimah di akhir hayat kita. Demikian pula untuk istri kita dan anak kita. Anak kita bisa sukses kehidupannya di dunia, cita-citanya tercapai misalkan, kemudian agamanya bagus, soleh dan seterusnya. Ya, jangan istilahnya ya, kalau pakai istilah sekarang, jangan underestimate pengaruh dari keberkahan yang ada pada harta kita. Pengaruhnya bahkan bisa jadi lebih besar daripada hartanya itu sendiri. Pengaruhnya bisa kemana-mana. Itu tadi, kepada din kita, kepada din keluarga kita dan anak kita, ya, dan juga kepada kesuksesan mereka di dunia bahkan. Itu sangat dipengaruhi. Makanya ketika harta itu haram dan tidak berkah, mudah sekali untuk kemudian sekarang hartanya banyak, tiba-tiba kemudian kena kasus korupsi, kemudian harus dihukum, harus bayar denda besar sekali, misalkan, gitu ya. Bisa jadi itu karena ketidakberkahan harta kita. Termasuk muamalah dengan riba, itu berbahaya. Ya, jadi bisa jadi zahirnya hartanya banyak, tapi tidak berkah. Dan itu bisa jadi kelihatan nggak berkahnya di mana? Nanti ketika ajal nggak jadi husnul khotimah misalkan. Atau anaknya tidak semangat menuntut ilmu syar'i, tidak semangat beribadah bahkan. Bahkan banyak dari di tengah-tengah kaum muslimin ini yang Yang tidak sholat, betul tidak? Pekerjaan secara zahir mapan, harta zahirnya banyak, betul tidak? Tapi untuk sholat susah. Sebelum subuh udah berangkat kerja, pulang kerja udah isya, selama di perjalanan dan di tempat kerja nggak pernah sholat, khalas. Berbahaya. Itu bisa jadi karena ketidakberkahan hartanya. Demikian yang bisa Anda sampaikan pada pertemuan ini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Hadza wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.